Bapak dan Ibu, selamat sore, Shalom. Kembali saya hadir di sini untuk menyampaikan sekilas dari mata kuliah penginjilan lintas budaya yang diasuh oleh Pendeta Erlina Barubu MTH. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Magdalena Nofriantihia. Saya salah seorang mahasiswa STT Anugerah Misi Nias Barat. Saya prodi teologi, saya semester 6. Dalam kesempatan ini saya membahas bab 1 tentang penginjilan lintas budaya. Dalam minggu sebelumnya, materi ini telah kami bahas bersama, dan di mana dalam penginjilan lintas budaya adalah sebuah kosakata yang sangat umum dalam kehidupan kita orang Kristen. Penginjilan lintas budaya ini bukan hanya tugas hamba Tuhan saja, melainkan tugas semua orang percaya tanpa terkecuali. Penginjilan lintas budaya ini kita dapat melihat dari Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah. Jadi bagian dari firman Tuhan ini disebut sebagai amanat agung karena diberikan oleh Yesus setelah kebangkitannya dan menjelang kenaikannya ke sorga kepada semua orang percaya tanpa terkecuali. Selain daripada amanat agung, adapun alasan mengapa kita melakukan penginjilan. Yang pertama, Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Dan kedua, kasih kepada Kristus dan sesama. Kita dapat melihat dalam 2 Korintus 5 ayat 14. Dan ketiga, ketaatan sebagai bukti kasih. Kita dapat lihat dari Yohanes 14 ayat 21 sampai 23. Keempat, kerelaan. Dapat kita lihat dari Yesaya 16 ayat 18. Nabi Yesaya merupakan contoh baik dari sikap terhadap panggilan Allah. Jadi satu kesimpulannya itu melayani bukan dengan terpaksa, tetapi melayani dengan sepenuh hati dan dengan kerelaan hati. Kita tahu di mana kita harus mau kemana dan apa yang perlu kita kerjakan. Dalam pengertian lain, penginjilan adalah menghadirkan Yesus Kristus dalam kuasa Roh Kudus, yaitu percaya kepada Tuhan dan menerima Dia sebagai juru selamat bagi hidup kita. Penginjilan adalah pengkomunikasian yang dilakukan oleh orang Kristen sebagai penyambung lidah Allah. Dikatakan di sini juga penginjilan adalah dengan gembira membagikan kabar baik tentang kedaulatan kasih Allah dan memanggil manusia untuk bertobat. Jadi ketiga hal di atas berbeda, namun hanya satu tujuan, yaitu memproklamasikan Kristus, bukan lainnya. Dalam konsep penginjilan lintas budaya dapat diartikan suatu pelayan untuk membawa misi keluar dari kelompoknya dan pergi kepada kelompok lain yang berada di situ, tempat yang berbeda kultur atau bahasanya. Penginjilan lintas budaya merupakan misi di mana pelayanan lebih khusus karena jangkauannya bukan lagi bersifat lokal dan internal, melainkan interlokal, internasional dan interkultural, sehingga disebut penginjilan lintas budaya. Penginjilan lintas budaya dalam negeri adalah salah satu pelayanan misi yang terdapat di dalam negeri, masih dalam satu negara, tetapi berbeda ras, suku, budaya, dan bahasa. Sedangkan penginjilan lintas budaya luar negeri adalah suatu pelayanan memberita Injil yang ditunjukkan kepada kelompok-kelompok budaya atau komunitas tertentu di negara lain yang berbeda bahasa juga peradabannya. Jadi arti kedua misi ini sama-sama penting. Perbedaan itu hanyalah perbedaan batasan. Sekarang kita membahas bab 2, yaitu budaya. Apa itu budaya? Budaya adalah adanya kebiasaan dan adat istiadat dan hal sebagainya. Jadi memahami budaya adalah menguasai budaya sendiri. Juga dalam memahami budaya ada 4 hal yang perlu dimiliki. Yang pertama adanya tingkah laku, yang kedua nilai-nilai, yang ketiga kepercayaan, dan keempat cara pandang dunia. Tentu saja kita bertanya, bagaimana cara menyampaikan Injil dalam budaya, sebab Injil menelan budaya atau budaya menelan Injil. Cara kita yaitu hanya berkontekstualisasi.
Dalam menganalisa budaya ada 3 tahapan untuk bisa masuk dalam menyampaikan Injil. Yang pertama tahap fenomenologis, dan kedua tahap ontologis, yang ketiga tahap misiologis. Ketiga tahap ini hanya melihat permukaan saja dan mengetahui realita yang sebenarnya. Nah, sekarang kita masuk dalam membahas bab 3, petunjuk dan tantangan. Ada 8 petunjuk bagi seorang misionaris yang ingin melakukan kontekstualisasi, yaitu Alkitab dan lain hal sebagainya. Untuk ke-8 cara tersebut, salah satu hilang di dalamnya, maka semuanya akan sia-sia. Selain petunjuk, ada pun yang menjadi tantangannya. Dengan itu kita dapat memahaminya dengan langkah utama yang perlu kita kerjakan adalah adanya doa, adanya persiapan, adanya komitmen, dan menjauhkan kemalasan, fokus pada tujuan dan misi Allah. Jadi demikian materi yang bisa saya sampaikan pada saat sore hari ini. Saya mengundurkan diri atas nama Magdalena Nofriantihia. Dalam hal ini saya yang menyampaikan materi ini banyak keterbatasan dalam menyampaikan. Untuk itu saya meminta berbagai pendapat dan kritikan, terlebih untuk dosen pengampu. Terima kasih. Kembali saya menyapa kita. Selamat sore. Shalom. Ya Ahowo. Bapak dan Ibu, selamat sore. Shalom. Kembali saya hadir di sini untuk menyampaikan sekilas dari mata kuliah penginjilan lintas budaya yang diasuh oleh Pendeta Erlina Baruhu MTH. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Magdalena Nofriantihia. Saya salah seorang mahasiswa STT Anugerah Misi Nias Barat. Saya prodi teologi, saya semester 6. Dalam kesempatan ini saya membahas bab 1 tentang penginjilan lintas budaya. Dalam minggu sebelumnya materi ini telah kami bahas bersama, dan di mana dalam penginjilan lintas budaya adalah sebuah kosakata yang sangat umum dalam kehidupan kita orang Kristen. Penginjilan lintas budaya ini bukan hanya tugas hamba Tuhan saja, melainkan tugas semua orang percaya tanpa terkecuali. Penginjilan lintas budaya ini kita dapat melihat dari Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah. Jadi bagian dari firman Tuhan ini disebut sebagai amanat agung karena diberikan oleh Yesus setelah kebangkitannya dan menjelang kenaikannya ke sorga kepada semua orang percaya tanpa terkecuali. Selain daripada amanat agung, ada pun alasan mengapa kita melakukan penginjilan. Yang pertama, Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Dan kedua, kasih kepada Kristus dan sesama. Kita dapat melihat dalam 2 Korintus 5 ayat 14. Dan ketiga, ketaatan sebagai bukti kasih. Kita dapat lihat dari Yohanes 14 ayat 21 sampai 23. Keempat, kerelaan. Dapat kita lihat dari Yesaya 6 ayat 18. Nabi Yesaya merupakan contoh baik dari sikap terhadap panggilan Allah. Jadi satu kesimpulan yaitu melayani bukan dengan terpaksa, tetapi melayani dengan sepenuh hati dan dengan kerelaan hati. Kita tahu di mana kita harus mau kemana dan apa yang perlu kita kerjakan. Dalam pengertian lain, penginjilan adalah menghadirkan Yesus Kristus dalam kuasa Roh Kudus, yaitu percaya kepada Tuhan dan menerima Dia sebagai juru selamat bagi hidup kita. Penginjilan adalah pengkomunikasian yang dilakukan oleh orang Kristen sebagai penyambung lidah Allah. Dikatakan di sini juga penginjilan adalah dengan gembira membagikan kabar baik tentang kedaulatan kasih Allah dan memanggil manusia untuk bertobat. Jadi ketiga hal di atas berbeda, namun hanya satu tujuan, yaitu memproklamasikan Kristus, bukan lainnya. Dalam konsep penginjilan lintas budaya dapat diartikan suatu pelayan untuk membawa misi keluar dari kelompoknya dan pergi kepada kelompok lain yang berada di situ, tempat yang berbeda kultur atau bahasanya. Penginjilan lintas budaya merupakan misi di mana pelayanan lebih khusus karena jangkauannya bukan lagi bersifat lokal dan internal,
melainkan interlokal, internasional dan interkultural, sehingga disebut penginjilan lintas budaya. Penginjilan lintas budaya dalam negeri adalah salah satu pelayanan misi yang terdapat di dalam negeri, masih dalam satu negara, tetapi berbeda ras, suku, budaya, dan bahasa. Sedangkan penginjilan lintas budaya luar negeri adalah suatu pelayanan memberita Injil yang ditunjukkan kepada kelompok-kelompok budaya atau komunitas tertentu di negara lain yang berbeda bahasa juga peradabannya. Jadi arti kedua misi ini sama-sama penting. Perbedaan itu hanyalah perbedaan batasan. Sekarang kita membahas bab 2, yaitu budaya. Apa itu budaya? Budaya adalah adanya kebiasaan dan adat istiadat dan hal sebagainya. Jadi memahami budaya adalah menguasai budaya sendiri. Juga dalam memahami budaya ada 4 hal yang perlu dimiliki. Yang pertama adanya tingkah laku, yang kedua nilai-nilai, yang ketiga kepercayaan, dan keempat cara pandang dunia. Tentu saja kita bertanya, bagaimana cara menyampaikan Injil dalam budaya, sebab Injil menelan budaya atau budaya menelan Injil. Cara kita yaitu hanya berkontekstualisasi. Dalam menganalisa budaya ada 3 tahapan untuk bisa masuk dalam menyampaikan Injil. Yang pertama tahap fenomenologis, dan kedua tahap ontologis, yang ketiga tahap misiologis. Ketiga tahap ini hanya melihat permukaan saja dan mengetahui realita yang sebenarnya. Nah, sekarang kita masuk dalam membahas bab 3, petunjuk dan tantangan. Ada 8 petunjuk bagi seorang misionaris yang ingin melakukan kontekstualisasi, yaitu Alkitab dan lain hal sebagainya. Untuk ke-8 cara tersebut, salah satu hilang di dalamnya, maka semuanya akan sia-sia. Selain petunjuk, ada pun yang menjadi tantangannya. Dengan itu kita dapat memahaminya dengan langkah utama yang perlu kita kerjakan adalah adanya doa, adanya persiapan, adanya komitmen, dan menjauhkan kemalasan, fokus pada tujuan dan misi Allah. Jadi demikian materi yang bisa saya sampaikan pada saat sore hari ini. Saya mengundurkan diri atas nama Magdalena Nofriantihia. Dalam hal ini saya yang menyampaikan materi ini banyak keterbatasan dalam menyampaikan. Untuk itu saya meminta berbagai pendapat dan kritikan, terlebih untuk dosen pengampu. Terima kasih. Kembali saya menyapa kita. Selamat sore. Shalom. Ya Ahobu. Bapak dan Ibu, selamat sore. Shalom. Kembali saya hadir di sini untuk menyampaikan sekilas dari mata kuliah penginjilan lintas budaya yang diasuh oleh Pendeta Erlina Barubu MTH. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Magdalena Nofriantihia. Saya salah seorang mahasiswa STT Anugerah Misi Nias Barat. Saya prodi teologi, saya semester 6. Dalam kesempatan ini saya membahas bab 1 tentang penginjilan lintas budaya. Dalam minggu sebelumnya materi ini telah kami bahas bersama, dan di mana dalam penginjilan lintas budaya adalah sebuah kosakata yang sangat umum dalam kehidupan kita orang Kristen. Penginjilan lintas budaya ini bukan hanya tugas hamba Tuhan saja, melainkan tugas semua